materi kita pada siang hari ini ialah itu lebih fokus pada rezeki. Ya. Nah, untuk lebih dalamnya, untuk materi kita pada siang hari ini yaitu gapai rezekimu dengan ikhtiar. Jangan salah paham bahwa nanti pas pulang ditanya bapaknya habis belajar apa, ditanya jawabnya belajar ini pak apa? Gapai cintamu dengan hartaku. Itu ya. Baik. Oke. Poin yang pertama yang kita bahas yaitu mengenai pengertian rezeki. Ada yang tahu di sini? Satu kalimat saja. Ada yang tahu? Katakan. Kalimat. Kalimat lah. Ya, silakan. Ada yang tahu? Izin Pak. Siapa? Oke. Bagus. Ada lagi? Ialah suatu nikmat yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya, seluruh makhluknya. Lebih secara umumnya ya, rezeki itu berarti suatu yang bermanfaat dan berdaya guna bagi seluruh makhluk, khususnya manusia, dan dapat menjadi sumber penghidupan bagi manusia itu. Itu yang namanya rezeki. Betul kata anak parang tadi ya, bahwa rezeki tadi itu bisa berarti suatu karunia, ya, karunia, anugerah, pemberian yang datangnya itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dinamakan dari rezeki. Jadi, kalau kita ambil poin yaitu tadi segala sesuatu, berarti rezeki itu bukan suatu hal saja gitu. Yang bentuknya materi saja, bukan seperti itu. Tetapi rezeki itu luas. Seperti contohnya, rezeki itu seperti udara yang kita hirup saat ini, itu suatu rezeki ya namanya. Bahkan keadaan badan kita yang sehat bugar itu juga bisa dikatakan suatu rezeki bagi kita. Oke. Seperti dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 40 yang berbunyi, Allahu allazi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum hal min syurakaikum mayaf'alu min zalikum yasi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Yang artinya Allah lah yang memberimu, yang menciptakanmu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian lagi menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari demikian itu? Maha suci Dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jadi jelas sekali bahwa dalam firman surat Al-Rum ayat 40 ini menegaskan bahwa semua yang dikatakan rezeki atau pemberian atau anugerah atau karunia yang datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala itu dinamakan rezeki ya. Jadi kita sebagai manusia itu harus mempunyai prinsip bahwa tiada suatu rezeki itu yang datangnya tiada lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terus kita lanjut kepada poin yang kedua, yaitu spirit Al-Qur'an dalam mencari rezeki. Jadi Islam itu sendiri tidak menganjurkan bagi pemeluknya itu untuk menjadi pengangguran. Ya, Islam itu tidak menganjurkan bagi pemeluknya untuk pengangguran. Jadi jelas sekali bahwa keseharusan untuk kita itu sebagai pemeluknya untuk mencari rezeki itu sangatlah apa? Ayo. Wajib ya. Itu sangat wajib. Jadi, usaha mencari rezeki dalam cara yang baik dan halal serta benar itu akan memberikan kita dua poin. Yang pertama, rezeki yang bentuknya materi, dan yang kedua yaitu pahala. Dikarenakan ketika seseorang itu mencari rezeki atau hartanya itu dari hal yang benar dan halal serta tujuannya baik, itu akan menjadi suatu bentuknya ibadah untuk dia sendiri. Dikarenakan untuk mencari rezeki tadi
Islam sendiri menganjurkan untuk kita berusaha dengan hal yang baik dan halal, ya kan? Berarti ketika kita mencari rezeki itu dengan hal yang baik dan halal dan tujuannya benar, itu termasuk dalam ibadah kita sendiri. Ya. Seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi faiza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi fazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Yang artinya apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, dalam ayat tersebut Allah memerintahkan kita untuk tidak bermalas-malasan dan tidak berbuat dan cepat-cepat kita menyelesaikan urusan hidup di dunia setelah kita melaksanakan sholat. Ya, jadi bisa dikatakan dengan kata lain Allah itu memetik inspirasi bagi kita untuk senantiasa produktif, energik dan efisien dalam menggunakan waktu sekaligus larangan untuk bermalas-malasan. Ya, jadi jelas sekali bahwa dalam spirit Al-Quran dalam mencari rezeki itu harus benar-benar energik gitu, semangat ya. Dan tujuannya itu harus yang benar dan rezekinya itu harus yang halal dan baik. Nah, sampai di sini ada yang bertanya kan? Ya. Siapa? Namanya? Namanya Zara, Pak. Oke, siapa Zara? Ya. Apakah rezeki itu cuma harta aja atau ada yang lain, Pak? Oke, baik. Terima kasih ya, Zara. Jadi rezeki itu bisa kita katakan ya. Kan tadi Bapak sudah jelaskan bahwa rezeki itu dalam artian itu sangat luas. Makanya dikatakan di poin pertama dan pengertian rezeki itu ada yang namanya segala sesuatu. Berarti kan bukan hal yang satu. Berarti lebih daripada satu kan. Yang kata kuncinya arti rezeki itu sesuatu yang bermanfaat, dan berdaya guna bagi makhluknya dan khususnya manusia untuk menjadi sumber kehidupan bagi mereka. Apapun hal itu dan yang datangnya memang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan rezeki. Jadi bukan suatu materi saja ya, dalam bentuk rezeki itu sangat luas. Seperti contohnya kesehatan, ya itu suatu rezeki bagi kita. Terus perasaan bahagia dalam keluarga itu suatu rezeki bagi kita. Gitu. Ada yang mau tanya lagi? Oke, kita lanjut pada poin yang ketiga, yaitu rezeki yang halal dan berkah. Nah, di sini yang tahu seperti apa itu rezeki yang halal dan berkah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Yang dicari dengan Tunjukkan baik. lagi. Saya Pak. Oke. Yaitu rezeki yang dicari dengan baik, Pak. Rezeki yang Dicari dengan baik. cari dengan baik. Oke, betul. Ada lagi? Ada lagi? Dari cewek? Ada? Gak ada ya? Oke, benar ya. Dari anak Asep bahwa rezeki yang halal dan berkah itu dicari dengan hal yang baik. Jadi Al-Quran dan hadis itu mendorong manusia agar berhati-hati dalam mencari harta dan menganjurkan mereka untuk selektif dalam memperolehnya sehingga harta yang menjadi hak miliknya itu benar-benar halal ya. Seperti dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, pasti akan datang pada manusia di suatu zaman yang dimana manusia itu tidak memperdulikan lagi yang tidak memperdulikan lagi harta yang ia dapatkan itu datangnya dari hal yang halal ataukah dari hal yang haram. Ya, seperti pada zaman sekarang saja itu sangat lumrah ya. Sudah sangat lumrah hal seperti itu bahwa seseorang itu tidak memperdulikan lagi apapun harta yang mereka dapatkan itu entah datangnya dari hal yang haram atau hal yang halal. Ya, sudah lumrah sekali. Oke, sampai di sini ada yang mau nanya? Kalau enggak, Bapak yang mau nanya. Ayo, dari yang cewek ini atau yang cewek? Oke, perkenalkan diri. Saya Intan.
Rezeki yang haram itu gimana cara bedain halal sama haram? Oke. Udah? Sama contohnya ya kan? Siap. Kasih. Ada lagi? Cukup? Oke. Pertanyaannya Intan Nurikuddin tadi, anak Intan, itu seperti apa sih rezeki yang haram, kan? Dan bagaimana contohnya? Contohnya seperti ini. Bapak berikan contoh dulu. Contohnya seperti kita melakukan perdagangan. Kita melakukan perdagangan. Di perdagangan itu, ketentuan untuk dagang itu sudah ditentukan dalam Islam, hal yang benar dan baik itu sudah ditentukan. Ya kan? Ketika kita melakukan perdagangan, ada customer kita, pembeli kita yang membeli barang kita. Nah, di situ kita melakukan seperti kita membeli buah apel. Nah, kita melakukan timbangan yang membuat kita itu mengais rezeki keuntungan itu lebih besar, kan? Curang, artinya curang. Nah, itu jadi contoh salah satu rezeki yang halal dan haram dan tidak berkah. Ya. Nah, itulah contohnya ya. Salah satu contohnya. Oke. Lanjut kita kepada poin yang keempat ya. Di situ coba bentar, di sini Bapak ada bagikan dulu materinya. Ya. Dua orang satu. Tutup kelas tadi? Tutup? Dua orang satu ya. Udah kebagian semua? Oke, diam. Udah kebagian semua ya? Oke, di situ ada pada slide yang kelima, ya, ada gambar dan Quran surat Al-Quraish ayat 106 dan Quran surat Al-Insyirah ayat 94. Coba dicermati, dilihat di gambar itu. Jelas ya, ada gambarnya ya. Ada 4 gambar di situ. Ya, ada 4 gambar. Bapak berikan challenge pada kalian ya. Atau Bapak berikan suatu tugas. Siapa yang berani mencari dan menjelaskan gambar yang mana yang bukan bentuk daripada rezeki itu? Hadiah nggak Pak? Oke, dapat. Dapat. Challenge-nya yaitu coba cari gambar yang bukan bentuknya rezeki, ya, dan berikan penjelasannya. Ya, gambar di slide 5. Cermati dulu. Ayo, satu orang ya. Satu orang, siapa yang berani? Dari laki dan perempuan. Satu-satu dari bawah. Ayo. Siapa? Boleh lagi? Siapa? Anak Maria? Kalau rezeki semua apa alasannya? Ya, yang penting ada penjelasan. Yang pertama itu gambar. Boleh maju? Kan yang pertama itu gambar orang sholat kan. Ya. Itu merupakan rezeki yang paling utama. Berapa banyak orang muslim tapi belum dikasih hidayah oleh Allah untuk melaksanakan sholat. Nah, terus yang kedua itu ada 2 orang yang sedang mendorong gerobak. Berapa banyak dari manusia yang pada saat ini masih menganggur, masih gabut. Nah, artinya ketika kita diberikan pekerjaan, apapun pekerjaan itu setelah dihalal itu merupakan rezeki. Nah, kemudian yang
gambar ketiga, mungkin ini rezeki yang paling banyak dimengerti oleh manusia ya, berupa uang atau materi. Nah selanjutnya itu ada foto keluarga, bahwa rezeki yang paling besar itu adalah keluarga, karena harta kemudian kesehatan itu tidak akan lengkap apabila kita tidak memiliki keluarga. Oke, satu lagi. Yang perempuan, Bapak berikan tugas ya. Ini bedain aja. Siapa yang berani membacakan surat Al-Quraish ayat 106 beserta artinya, maju ke depan. Ya, baca di bisa. Oke, cepat. Oh iya Pak, durasi nih, durasi. Izin ya Pak. Oke, siap. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahim rihlatasyita'i was-sayf. Falyabudu rabba hadzal bait. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Oh iya Pak. Kita lanjut. Yang kedua yaitu Quran surat Al-Insyirah ayat 94. Saya minta ada laki-laki aja ya. Siapa? Boleh? Boleh oke. Baca bacakan. Ini. Baca ini ke depan. Al-Insyirah ayat 94. Ya, baca dulu. Enggak apa-apa. Jelasin, kalau mau lihat saya dengar. Artinya apa? Sekali. Kami telah melaporkan itu kepadamu dan kami telah menyampaikan kamu yang memberatkan hukummu dan kami jadikan bagimu sebutan namamu karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila telah selesai dari seluruh urusan, berjalanlah dengan sungguh-sungguh berusaha dan kepada Tuhan tulang yang akan kamu berkati. Jadi bisa dicermati ya. Beri atas dulu. Jadi bisa kita cermati ya dalam surat Quran surat Al-Quraish ayat 106 dan Quran surat Al-Insyirah ayat 94 ya. Kita bisa cermati di situ bahwa langsung aja bahwa di situ menjelaskan bahwa kebiasaan suku Quraisy itu yang mempunyai mata pencarian pokok berdagang itu pada ayat pertama dan seterusnya lah ya. Jadi lanjut kita di sini akan membagi kelompok. Bapak akan bagikan kelompok kepada anak sekalian. Bapak akan bagi 2 kelompok saja.
nggak perlu berubah bentuknya, ini aja. Yang ini kelompok 1 dan ini kelompok 2, perempuan dan laki-laki ya. Dan untuk tugasnya, Bapak berikan tugas sama satu, yang kelompok perempuan tugasnya mencari contoh 2 contoh rezeki dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan yang kelompok 2 buat laki-laki begitu juga, mencari contoh rezeki dalam kehidupan sehari-hari, 2 saja. Ya sekarang Bapak berikan waktu 2 menit ya, atau seselesainya lah. Ya, jelas saja, singkat aja, singkat. 2 contoh aja, 2 contoh aja. 2 contoh aja, nanti udah selesai, maju aja, Bapak. maju, siapa yang berani? Atau perwakilan aja, berdiri, perwakilan berdiri. Nanti kelompok yang belum menjelaskan boleh menangkap ya, bertanya serta mengkritik ya. Ayo, berdiri. Iya. Masya Allah. Ya Pak. Ini Pak, Ini boleh. Ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu contoh rezeki itu tidak selalu tentang harta, tapi dikelilingi teman dan sahabat-sahabat yang baik itu adalah anugerah yang patut disyukuri. Terima kasih. Baru satu. Ya satu lagi lah Masya Allah. Masya Allah. Benar. Kalau kan oksigen beli kan habis. Dan itu Benar sekali. Benar. Betul. Sangat. Oh, jawaban dari Udah siap. Ada waktunya Pak, waktunya udah mau habis. Oke. Lanjut ke kelompok 2 ya. Baik Pak, saya berbicara mencari rezeki. Yang pertama, jualan kue Pak, itu cara mencari rezeki. Yang kedua, membuat usaha warung. Cukup Pak. Kulinya juga dua-dua. Baik. Ya. Baik, luar biasa ya. Tepuk tangan bagi ada Ustaz. Oke, ini di penghujung kita pada materi kita, Bapak akan melakukan evaluasi. Tadi kita mempelajari apa saja? Yang pertama, rezeki. Yang kedua, yang kedua, Dalil. Ya. dalil. Terus, apa lagi? Macam-macam. Lagi, Rezeki yang halal dan berkah. rezeki yang Halal dan berkah. berkah. Yang laki-laki gimana? Al-Quran dalam mencari rezeki. Ya betul. Ada laki-laki? Tadi berarti apa? Konsep rezeki ya. Terus, cara mencari rezeki. Ya, betul. Lagi, yang lagi? Oke, benar semua ya. Jadi di sini Bapak akan simpulkan ya dari materi kita tadi. Kesimpulannya itu rezeki adalah sesuatu yang bermanfaat bagi makhluk serta dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber penghidupan. Dan rezeki pun bukan hanya bentuknya materi saja, namun banyak sekali bentuknya. Selagi itu bermanfaat dan berdaya guna yang datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, itu bisa dikatakan sebagai rezeki atau karunia atau anugerah atau juga pemberian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki juga tidak akan datang tanpa kita usaha yang baik dan benar. Oke, jadi itu saja materi pada pertemuan kali ini. Bapak mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kekurangan dalam materi. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.